abang-abang maju biar kakak-kakaknya enggak terlalu dekat dengan kakak-kakak. Yang depan pintu, sini kosong. Di belakang saya boleh. Habis suruh maju tak mau tuan. Jadi ini perintah Quran. Jadi tafassahu wa tawassa'u fil majalis. Jadi kalau ada yang perintahkan kepada antum di majelis itu berlapang-lapanglah, maka berlapang-lapanglah, sampai ada yang mengatakan kelapangan kita atau niat kita untuk melapangkan orang supaya bisa mudah duduk di majelis itu jadi wasilah untuk Allah lapangkan juga jalannya supaya kita mudah terima ilmu. Lapang juga rezekinya, lapang hatinya. Jadi ini bukan sekedar lapangkan majelis, tidak. Teman-teman, kalau itu perintah Quran itu pasti ada sesuatu. Tafassahu wa tawassa'u. Jadi berlapang-lapanglah kalian dalam majelis. Jangan kira itu perintah saya gitu. Ustaz nyuruh ini, dah, itu perintah Quran. Atau saya ingatkan terus, yuk lapang-lapang dalam bermajelis. Karena nanti bentar lagi ada yang datang. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kita tadi baca satu ayat. Ayat ini sudah sangat sering saya bahas, dan ayat ini jadi pegangan saya juga setiap saya masuk rumah. Asal saya masuk ke rumah saya, ada satu tulisan di depan rumah saya, itu tulisannya in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau saya masuk rumah ada kaligrafi in ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Surat 17 ayat 7. Ingat kemarin saya bilang motivasi terbaik itu datang dari mana? Dari dalam. Motivasi terbaik datang dari dalam. Waktu mau ikut SMK 1000 episode pun, kalau memang Allah tidak takdirkan, tidak dapat. Tapi ketika kita punya niat, lalu pasang azam, ya Allah, saya minta kebaikan atau fadilah dari keilmuan, semoga Engkau takdirkan saya dapat ilmu ini. Teman-teman, abang kakak, ilmu itu bukan masalah siapa yang paling banyak. Kalau ibarat bikin kue, kalau ilmu itu diibaratkan antara tepung dengan garam, maka kata guru saya, garam itu ilmu, tepung itu akhlak. Apa? Garam itu ilmu, tepung itu akhlak. Jadi harus banyak tepung atau harus banyak garam? Banyak tepung. Kenapa? Karena sudah terbukti berkali-kali dan berulang-ulang, banyak orang berilmu tidak punya akhlak. Orang hanya punya akhlak tapi tidak punya juga ilmu, tidak mau belajar juga tidak lengkap. Maka dia ada al-ilmu qabla al-amal, ada berilmu sebelum beramal, ada berakhlak sesudah berilmu. Jadi levelingnya tuh paling bawah tuh berilmu sebelum beramal. Apa? Maka yang paling bawah itu levelnya adalah amal, bergerak, nanti naik. Sebelum beramal harus ada ilmunya,
supaya tidak salah langkah. Maka yuk geser maju sini. Di depan sini pun boleh. Sedangkan teman-teman semua, orang yang sudah berilmu itu masih punya masalah kalau dia tidak punya menyebalkan, menyakitkan hati, ya kan? Lalu tidak tahu terima kasih, tidak pandai besarkan hati orang, ini tidak bisa jadi manusia yang muncul ke permukaan. Kita di bawah, tak punya duit, ya rezeki juga ngepas-ngepas, motor butut, handphone petak 1000, ya kan? Saldo udah minta maaf terus, awal bulan sampai akhir bulan minta maaf terus saldonya. Berharap ada keajaiban mobile banking, ada yang SMS, kok tidak masuk-masuk, tidak ada. Ngecek-ngecek tidak ada yang transfer, ya kan? Keajaiban itu rasa-rasanya jauh. Nah, cuman caranya mengundang pertolongan itu? Milikilah akhlak yang baik. Ingat kemarin saya bilang, kita tuh ibarat kalau dalam dunia itu Allah tuh, ini kalimatnya seseorang yang ya pro kontra, yang suka yang tak suka gitu. Tapi saya ambil yang baik-baik aja. Yang saya tak setuju, yang saya tak suka, saya dah ambil. Tapi yang bagus saya ambil. Dia bilang apa? Allah itu, Tuhan itu, dia bilang, karena dia non-muslim, Allah itu atau Tuhan itu kata dia tidak memberikan rezeki, tapi Tuhan itu menitipkan rezeki. Tuhan menitipkan rezeki, maka jadilah tempat penitipan yang profesional, supaya Tuhan berkenan menitipkan pada Anda terus. Apa penitipan yang profesional? Amanah. Apa penitipan yang profesional? Apa penitipan yang profesional? Jujur. Apa penitipan yang profesional? Tuntas, genah. Dikasih amanah genah, dikasih tugas tuntas. Apa penitipan yang amanah? Sampaikan kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya. Tentu teman-teman, kita sedang melawan ego kita sendiri, yaitu rakus. Jadi gini, manusia itu dikasih Allah sifat dasar dua yang paling dominan dari dalam diri manusia. Satu, tergesa-gesa. Jadi bilang apa? Ajulah. Pokoknya mau cepat. Kalau antum mau tahu, mau ngetes ilmunya, antum cek ketika antum beli barang online lalu nunggu paketnya sampai. Ada yang pernah beli barang online? Jangan pura-pura lugu. Terus paketnya belum sampai. Nah, gimana rasanya? Mas Agus, ada paket ke Mas Agus. Saya nengok paketnya kawan-kawan tuh tumpuk-tumpuk di situ. Masya Allah, apa dibeli budak-budaknya. Ya, jarang-jarang ke mall, tapi kunjungan ke toko online tiap hari. Iya kan? Satu, ajulah. Yang kedua, sifat yang paling dominan dari manusia itu greedy. Apa greedy, Ustaz? Rakus. Coba yang di YouTube gimana? Sama enggak yang di YouTube nih? Apakah yang di YouTube sama dengan saya atau dengan yang saya sampaikan tadi, sifat dasar manusia? Dua,
Saya barusan buka paketan Ustaz, beli 4 yang dikirim cuma 2. Astagfirullah, jadi emosi pagi-pagi, kan? Curhat. Satu, terburu-buru, tergesa-gesa. Yang kedua, rakus. Begitu. Tepuk sebelahnya bilang, sama berarti kita ya. Ternyata kita sama. Sama-sama apa? Sama-sama tergesa-gesa. Yang kedua, sama-sama rakus. Itu kenapa Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu melatih kita supaya tidak tergesa-gesa, karena nahan. Loh, di mana-mana tuh yang enak tuh kalau ada orang mukul, pukul balik. Ya kan? Begitu dia klakson, tin. Kau ya punya klakson. Aku klakson buka kaca, sebutkan binatang, kura-kura. Apa misalnya gitu, tergiling misalnya gitu ya. Yang agak ada seni-seninya sedikit. Kemarin saya nengok ada orang pakai mobil Eropa, BMW. Nggak tahu saya kejadiannya apa, pokoknya melintang ya depan jalan. Dari marah-marah kan? Ya, motor sebuah hampir single. Hampir, tapi enggak. Terus marah-marah melintang gitu maksudnya? Dia mau ngasih tau mobil dia mahal kali ya. Saya mau maju ke depan tuh, mau saya geber rasanya. Tapi nanti begitu, Ustaz lu kemana? Kan enggak enak. Saya tahu bapak yang bawa motor bawa anak itu betul salah, tapi udah minta maaf dan udah nunduk tuh. Saya tengok bahasa tubuhnya tuh udah minta maaf lah bang, ini anak saya mungkin kepencet atau apa, mungkin kalau saya tengok dari bahasa itu, ya kan? Nah, ini mobilnya mobil BMW warna apa gitu lah, tapi saya tahu BMW itu udah sampai 100 juta gitu lah. Nah, biar saya sebutkan sekali, BMW murah bang, tapi sombongnya kayaknya. Mau saya geber, tapi saya tidak pakai full face, tidak pakai apa. Nanti jadi Instastory. Nah, ada lah saya bilang biarkan. Teman-teman semua, usikum wa ya nafsi bittaqullah. Memang yang paling enak itu adalah balas, gas gitu. Tapi teman-teman semua, syariat dalam Islam ini mengajarkan kita untuk bersabar. Kenapa lah sabar dulu baru sholat? Kenapa tidak sholat dulu baru sabar? Karena teman-teman, sabar itu tidak ada batasnya. Jadi salah kalau ada bilang saya ini ada batasnya juga. Berarti salah Quran. Sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya sabar itu, unlimited. Sebagaimana Allah di Asmaul Husna, kalau antum buka di terakhir sekali As-Sabur. Apa itu As-Sabur? Maha penyabar. Sabar lihat apa? Yang paling Allah itu sabarkan melihat tingkah laku kita. Pagi beriman, sore ingkar lagi. Waktu acara muhasabah, belum tak baru hidupkan musik dan nangis tak? Selesai, gila lagi, mabuk lagi, mabuk dunia, mabuk duit, samsut, buka saldo, belum masuk. Minta maaf. Gitu nelpon tak nyambung, centang satu. Kira kawannya lu kumpul tadi habis. Akhirnya geser menu lah kawan. Tak ada yang lain lah, geser menu. Ganti wallpaper, nengok kalender, pencet kamera, selfie dah gitu ya. Nah, teman-teman semua, sabar itu tidak ada batasnya. Apa sih definisi sabar yang paling mudah dipahami? Menahan. Sampai baginda Rasulullah mengatakan, orang yang kuat itu bukan yang menang bulan.
Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengontrol atau menguasai dirinya saat dia sedang marah. Man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa. Nah, istighfar yang versi yang benar itu kan astagfirullahaladzim, ingat dosa, astagfirullahaladzim, ingat mati, astagfirullahaladzim, ya Allah menerima balik musuh khatimah, astagfirullahaladzim. Terus beda sama astagfirullahaladzim, beda tak? Itu istighfar apa tuh? Hah? Astagfirullahaladzim. Tapi yang penting dia masih nyebut itu daripada nyebut tadi terenggiling, kepiting, ya pura-pura, keranjungan gitu ya. Ini muslim kan atau pengusaha seafood? Semua binatang-binatang laut disebutkan. Sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu sholat. Subuh 2. Walaupun antum lagi semangat-semangatnya, Ustaz, kita lagi hijrah camp, Ustaz. Tunjukkan kesungguhan kita sama Allah. Berapa rakaat subuh kita jadi 4, Ustaz? Tidak ada, tetap 2. Nah, semua dikasih limit sama Allah. Ada waktu itu tidak boleh sholat. Habis asar, tidak boleh sholat. Tidak ada sholat sunnahnya. Ya kan? Ada waktu-waktu yang dilarang Allah untuk sholat. Tapi kalau sabar itu amin. Nah, abang kakak yang baik dan rahmati Allah, sikum wa ya nafsi bittaqwallah. Maka tadi saya bilang Allah takdirkan. Jadi begini gambar sederhananya. Kalau nampak, kalau sifat dasar manusia itu satu adalah tergesa-gesa, Allah kasih antivirusnya adalah sabar. Sabar itu menahan. Cuma dia tuh tidak hanya menahan, ada hal lain yang dilakukan dalam rangka kesabaran. Nah, saya bilang sama diri saya juga, diajarkan sama guru-guru saya, ada tambahan komponen sabar yang membuat kita bisa lebih kuat. Apa itu? Prasangka baik. Saya udah berapa ribu kali ngomong ini sama antum semua. Bisa jadi antum juga bosan dengarkannya. Tapi prasangka baik itu membuat kita menjalani hidupnya jauh lebih ringan. Dan kita sadar, kenapa harus prasangka baik? Karena semuanya sementara. Susah sementara, sedih sementara, senang sementara, sehat sementara, sakit sementara. Ada kalimat dulu yang mungkin antum masih ingat, SPBU. Semua memang sesuatu itu baru enak, baru nyaman, menggebu-gebu ketika belum dimiliki. Pas belum. Ya Allah. Siapa bersih itu? Sabar menahan plus prasangka baik. Tidak mudah ya kawan-kawan ya. Kalau antum misalnya saya ini lagi membayangkan posisi saya di tempat duduknya antum itu. Misalnya umur udah lanjut, utang belum lunas, masalah semakin menghimpit, semakin berdoa kok terasa semakin sakit. Lalu ustadz yang di depan ngomong gini, prasangka baik. Itu setan di dalam diri antum bilang, kau sih nyaman. Kan gitu kan? Kau tuh tidak merasakan yang aku rasakan. Udah nikah bertahun-tahun, tiap hari kena tanya orang, udah ngisi belum? Apa ya kau kerjakan? Tuh tak ngisi-ngisi.
selama ini salah ngisi. Rangga tawa, ae, kamu ngisi bensin Bang Moyo tuh. Ya kan, teman-teman semua, dikira omongan-omongan orang yang sepintas tuh semuanya bisa tahan ke telinganya. Enggak semuanya bisa tahan. Tapi di sisi lain kita tengok ada kawan kita udah hamil lagi istrinya. Tahu, hamil lagi. Tak lama dengar ketemu, alhamdulillah udah lahir. Iya, hamilnya itu udah lahir. Ada yang mungkin udah ngisi berkali-kali tak jadi-jadi. Ada yang sentuh sekali ya langsung. Mungkin pakai Bluetooth pun bisa jadi. Kalau sama-sama iPhone mungkin bisa AirDrop gitu dah. Oh, enggak paham ya. Ya itulah nasib handphone. Oke, sekali-sekali datang-datang atau toko-toko buah gitu. Abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, sungguh pelajaran sabar ini sampai mati. Kenapa? Karena tergesa-gesa ini sifat dasar kita semuanya. Saya tidak bahas yang lain-lain. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan Allah tergesa-gesa. Semua pengen cepat. Semua pengen cepat. Sholat pengen cepat. Buka puasa, Allah baru zuhur azan. Azan asar tuh, Masya Allah. Entah kenapa sisa 5 menit mau buka tuh lama sekali rasanya. 1 menit. Padahal pas buka puasa tuh TGM, ada macam mana? Ada nggak yang pernah merasakan sini? Pas mau buka kayaknya semuanya tuh enak, ya? Kayaknya apalagi kalau lihat minuman yang berkeringat tuh. Tahu nggak? Minuman yang berkeringat tuh loh, yang sejuk, berpelo gitu tuh, terus netes pelonya. Nah, habis olahraga minumannya, ya kan? Itu Masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi giliran azan subuh, kalau bisa tahan dulu, itu muadzinnya. Tabiat orang yang puasa, ya kan? Abang kakak yang dirahmati Allah, sifat dasar manusia tergesa-gesa. Apapun dia mau cepat ya. Dia pengen langsung sukses, dia pengen langsung nikah, dia pengen langsung berhasil, dia pengen langsung ini. Maka dulu waktu zaman saya di Gontor diajarkan, jangan hanya melihat orang itu sukses, tapi tanya sama dia, apa yang dia lakukan sehingga dia bisa jadi seperti yang sekarang ini. Nah, hampir semua mengalami fase yang tidak enak, dan pasti ada amalan-amalan yang itu biasanya dia hasilkan. Nah, tugas saya di SMK ini ngebongkar dan ngasih tahu sama kawan-kawan dari mana memulainya. Satu, tergesa-gesa. Obatnya apa? Definisi sabar apa? Rasa kabaik. Oke. 2. Sifat manusia yang kedua yang paling mendasar adalah rakus, greedy. Bahasa lainnya pelit. Bakhil, kedekut, cap garam tubuh. Apa bukti dia greedy? Nah, antum tengok ya.
Udah sering saya contohkan. Ya, 1, 2. Begitu saya nanti posting foto ini, siapa yang pertama kali lihat? Kenapa aku tak ada, kata Zakwan? Ini saya foto seorang. Tapi ini tak ada gak? Manusia itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ada dulu istilah madu. Mana duli? Yang penting aku. Dia bikin rumah besar, dia bikin bisnis besar, dia bikin. Tidak semuanya juga untuk orang lain. Dia hanya mikirkan diri sendiri. Tapi seperjalanan saya melihat orang-orang yang dengan izin Allah dimunculkan ke permukaan, dibikin sukses usahanya, dibikin berhasil usahanya, besar dan dibesarkan Allah. Hampir semua justru melakukannya saat dia sedang memikirkan orang lain. Maka lawannya rakus, lawannya pelit itu sedekah atau berbagi. Nah, berbagi, kalau tadi sabar itu softwarenya adalah prasangka baik, maka kalau sedekah ini softwarenya peduli. Ini dia, sabar plus softwarenya adalah prasangka baik. Di sini rakus, pelit, lawannya sedekah. Apa sedekah, Ustaz? Kullu ma'rufin shadaqah. Jadi teman-teman kalau pengen melawan kerakusan dalam diri, berbagilah. DNA-nya peduli. Bahasa lain yang lain, empati. Empati itu bukan operator kartu ya. Oh. Ya, hasil. Udah enggak ngegas. Kalau ngegas saya gas balik. Sabar. Tidak ada batas. Iya. Rasa kebaik. Sedekah itu teman-teman, antum sebenarnya sedang melawan sifat dasar dalam diri antum sendiri. Kenapa? Manusia itu memang sifat dasarnya greedy, rakus. Dia itu akan ngambil untuk dia seorang. Antum mau nengok sifat dasar, tengok budak kecil kalau dibagikan snack, dibagikan makanan, berapa enggak? Kita udah belikan 6 untuk 3 anak, berarti masing-masing dapat 2. Nanti dia ambil, lalu dia timbang-timbang lagi. Kayaknya ini lebih banyak lah kata dia. Padahal di situ gramasi udah tulis 60 gram. Kita ini pernah kecil gak sih? Kok wajahnya pura-pura polos gitu? Abang-abang kakak ini pernah kecil gak? Pernah kan? Dikasih makanan terus rebutan di tengah, terus masing-masing mengambil. Pernah gak? Yang abang ini ngerasa lebih senior, ngapa pula gini? Ini abang lah dulu. Ya kan? Coba tepuk sebelahnya. Udah lah, jangan pura-pura. Pernah kecil Pak? Pernah kecil gak? Di Jogja ada anak kecil gak sih? Anak kecil semua? Masih. Syukur berukuran juga. Kasih makanan, datang makanan, semuanya saudara. Nah, sedekah itu teman-teman melawan kodrat dalam diri kita sendiri. Karena kodrat dasar kita ngambil. Kodrat dasar kita apa? Ngambil. I want to take something. Take, bukan give. Nggak ada give itu. Sifat dasar ya. Maka ketika kita belajar Quran, memahami isi Quran, kita lalu mulai berpikir gimana caranya saya bisa berbagi, peduli, mikirkan orang lain dan seterusnya.
antum sedang melawan sifat dasar. Coba dengarkan kalimatnya. Kaujak masih susah. Coba bilang. Kaujak masih susah. Keluargamu belum beres. Anakmu belum tercukupi. Sok-sokan. Mikirkan anak yatim. Betul nggak kalimat ini? Betul. Antum ngalamin nggak? Siapa yang pernah kena gitu kan? Nyaman? Tepuk sebelahnya. Nyaman. Makanya jangan sok-sokan. Balas. Iya. Nyaman. Teman-teman semua, semuanya ngalami itu. Saya juga mengalami. Entah kenapa, padahal kita tidak ngundang konsultan, tidak ngundang penasehat, kok tiba-tiba orang-orang tuh datang jadi penasehat keluarga kita. Sini lo, kau duduk lo. Ya kan? Kamu itu ya, mbok ya, benar kita ini terbodoh. Saya lajakkan sekali, iya, baik, siap, mohon doanya. Tak ada saya bantah. Kenapa? Karena ada sifat buruk manusia tabiat dasar yang ketiga. Nah, antum lulus dari yang nomor 3, antum selamat dunia, selamat akhirat. Dan saya cuma ngomong itu aja, balik awal lainnya. Habis saya nengok, ini apa? Cuma antum tuh yang aktivitas Ramadan ini. Kira saya ada aktivitas kan? Berat benar. Saja gila. Antum tahu nggak pagi ini ada keberkahan? Antum tahu nggak pagi ini ada doa Rasulullah? Saya memang bagian dari salah satu doa saya, Allah izinkan saya menjadi hamba yang dapat doa Rasulmu, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka bagi saya subuh prime time, no excuse. Mati baru aku berhenti, ya Allah. Subuh no excuse. Dan saya tidak mau manjakan diri saya untuk urusan subuh, tidak mau. Karena ada satu momen, satu waktu ya dalam hari itu yang langsung didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukroh itu yang kayak gini. Saya pengen lapor fingerprint kepada Allah di waktu terbaik, dengan pakaian terbaik, dengan amalan-amalan terbaik, bersama orang-orang baik, di waktu terbaik, dapat doa dari Nabi terbaik. Maka kualitas hidup antum pasti beda dibanding orang-orang lain. Yang lain tuh, mohon maaf ya, sore baru ketawa, lama otaknya tuh. Dia ketawa tuh udah maghrib gitu. Nengok satu suruh nonton, dapat apa yang boy? Apa ya sadar? Saya bilang on tuh udah enak gitu. Dulu saya kasar malah, saya bilang kita kalau tidak bangun subuh dibikin lemot sama Allah, tak cerdas, tak ada kecerdasan sama sekali. Jadi otaknya tidak berkah, matanya tidak berkah, hidungnya tidak berkah, mulutnya tidak berkah, telinganya tidak berkah. Jadi telinganya tidak tajam, tidak sensitif gitu loh. Coba tuh kayak gini. Nah, cek, dengar? Gini loh, tengok, udah punya mata tak nampak. Ini tengok tangan saya ini, tengok, melengkung, rapat. Ilaha illallah, itulah coba. Ini geramnya saya. Ya, cerdas, cerdas. Tengok. Nih telinganya. Tangan saya tengok. Nih. Masih ada yang terbuka.
Tengok lo ini cerdas. Rapat. Ayo, R-A-R-P-A-P-A-T, rapat. Melengkung. Dengar? Suara apa sekarang? Dengar? Ada yang kayak gini, ada yang gini. Apa yang kayak gini? Ini yang katanya paskas, yang katanya komandan. Wajarlah anggota untuk pengak teror. Komandannya kayak gini semuanya. Udah nengok telinga saya kayak gini, udah nengok tangan saya. Rapat, melengkung. Apa artinya? Otaknya kan ada nggak sih di dalam tuh? Ada kan? Ada nggak dalam tuh? Anda harusnya kan bisa menalar sendiri. Oh, telinga nih rapat supaya bisa nangkap suara. Melengkung supaya bisa fokus nampung suara. Nah, antum dengarkan ini. Dah, kedengaran jelas. Terasa lebih terang. Nah, teman-teman, ada orang yang ditakdirkan Allah telinganya itu tidak sensitif sama sekali, tidak bisa dengarkan sesuatu, tidak nyambung dengarkan apa-apa. Matanya nengok, tapi kayak walang, melek walang namanya. Mata terbuka, tapi tidak nampak apa-apa. Telinga dengar, tapi yang tidak dengar apa-apa juga. Nyata, kemarin Syekh Husain Jabir ngomong, selesai dia ngomong, selesai saya catat. Nanti saya forward ke antum. Berapa kali aku udah SMK dulu? 1 minggu ya harusnya udah bisa gantikan saya. Matanya begitu, telinganya begitu, mulutnya nggak ngerti-ngerti, tak pandai-pandai, asal suruh ngomong belepotan. Belajarlah ngomong artikulasi yang benar. Ain. Mana yang dal, mana yang belajar artikulasi. Tahu artikulasi? Tahu nggak? Itulah dia. Belajar cara pronoun sesuatu yang benar. Nah, coba tengok. Berkali-kali di situ ada tulisan dorong. Apa tulisannya? Dorong. Masih gak ditarik-tarik. Dorong tak bisa, tarik tak bisa. Lupa baca tulisannya. Geser. Saja gila orang-orang ini. Coba pegang kepalanya dulu. Astagfirullahaladzim. Bahasa gue kerjakan ini. Dorong tak bisa, tarik tak bisa kan? Belajar lihat, belajar melihat. Tengok buku panduannya, ambil buku panduan, pasti ada caranya. Ya kan? Sama kayak waktu kejadian di Karimata. Dia bilang, saya ini kuat, otot. Ditunjukkan ototnya. Begitu ngangkat tandon, tahu tandon kan? Apa tuh? Yang itu loh, yang tong air tuh yang besar. Diangkat kan, begitu dibuka, ya kan? Begitu suruh buka, tak bisa. Dia nggak ada kekuatan. Makin kuat. Salah putar. Putarnya ke kanan. Kalau putar kanan apa artinya? Makin terik. Bang Eko, tahu lah Bang Eko, ya kan? Maka kata Bang Eko, kau tuh otot ya besar, otak kecil kata dia. Putarnya ke kiri, pintar kata dia. Baru ini aku tak bisa buka bang. Selama ini aku bisa semua kata dia. Aduh, nah. Tepuk sebelahnya. Jangan ente. Bahas apa sih Ustaz? Entah. Saya lagi geram. Manas tak belawan. Orang-orang ini cerdas-cerdas semuanya hari ini. Tulisan dorong, tarik, tulisan tarik, dorong. Insyaallah. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah,
Satu, sifat dasar apa tadi? Dua, yang ketiga antum ambil ini, antum pegang kuat ini, selamat dunia, selamat akhirat. Apalah sifat yang ketiga ini? Inilah yang kadang bikin Allah tuh juga nengok orang ini, cuma ditengok aja sama Allah. Ditunggu kapan kejedotnya, kapan jatuhnya, kapan kelentangnya. Apa? Apa? Nih tengok. Sok-sok itu tulis tuh. Apa enggak? Tengok jamaah tuh. Cerdas-cerdas kan. Ustaz minum dulu biar semangat gitu. Ginilah nih, makanya banyak ustaz-ustaz tuh selesai sebelum waktu itu ngadapi jamaah kayak gini-gini. Cerdas-cerdas. Apa yang keempat, yang ketiga? Paling banyak bantah. Nanti terakhir saya kasih antum doanya. Saya kasih doanya. Abang kakak yang dirahmati Allah, paling banyak bantahnya di mana? Al-Kahfi. (1854). Dan ini sebenarnya banyak teman-teman sifat-sifat buruk manusia. Hari ini saya bahas 3. Ini yang paling dominan, berganti-ganti, pagi, siang, sore, atau kadang satu hari itu 3-3-nya ada semuanya. Ya tergesa-gesa, ya rakus, ya istri sama suami, suami sama istri, ayah sama anak, anak sama ayah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang pertama? Yang kedua? 3? Teman-teman, kalau tergesa-gesa tadi obatnya apa? Menahan, sabar ya. Plus apa lagi? Iya. Lalu rakus itu obatnya berbagi. DNA-nya, sifat dasarnya peduli. Memang kalau sudah punya kepedulian, itu akan mudah berbagi sama orang lain. Empati itu sederhananya gini. Berempati itu artinya merasakan apa yang orang lain rasakan. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau aku kena gini kan enak gak ya? Kalau aku di posisi dia gimana ya? Nah itu tuh salah satu cara melatih DNA kepedulian kita. Misalnya gini, kita ditolong sama orang, kita ditolong sama orang, ada orang bantu kita, lalu posisi kita balik. Kalau aku adalah orang yang menolong, apa yang paling aku harapkan dari orang yang aku tolong itu? Minimal teman-teman, kita tidak bisa ngasih salam tempel ke, tidak bisa ngasih apa. Janganlah pelit-pelit untuk mendoakan. Makasih ya bang, jangan jerak ya bang, sehat selalu bang, semoga urusan hari ini dimudahkan Allah bang. Kasihlah hadis, antum kan udah tahu hadisnya. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Gitu. Antum sampaikan itu, antum dai, antum tuh pendakwah juga, wajib berdakwah tuh. Berdakwah tuh bukan mesti di atas mimbar kayak gini, enggak. Antum sampaikan, bang Rasulullah pernah bersabda bang, siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Antum ditraktir makan, buka puasa bersama, ya kan? Tuan rumahnya nyiapkan makanan, nyiapkan kue dan lain-lain. Minimal tunjukkan akhlak, tunjukkan adab. Mau balik pamit sama tuan rumah, ya kan?
Enggak lah harus ngartis-ngartis benar. Ayo mau foto sama saya. Ya apa kayak anak foto sama ente kan gitu. Ayo Pak, saya pamit ya Pak ya. Makasih banyak Pak. Berkah nih Pak rumahnya Pak. Dipakai untuk sholat, dipakai untuk buka puasa. Semoga Bapak sekeluarga dimuliakan Allah. Ya, senang deh. Itulah kepedulian. Itulah melawan kerakusan. Tak ada yang bungkus-bungkus ke Pak. Terus sabar. Satu tuan rumah untung aku ikut SMK tadi pagi gitu. Berempati, merasakan yang orang lain rasakan. Terus ketemu sama abang-abang ya, mohon maaf ya, mungkin yang pekerjaannya dibanggap orang tuh remeh temeh di bawah. Kita datang lalu kita bilang, "Ya apa bang, abang kayak gini tugasnya mulia bang, abang jaga malam, abang mungkin jadi security, abang mungkin jadi cleaning service, awasilah orang itu bisa sholat, pahalanya ngalir buat abang karena abang yang jadi penyebab supaya mereka itu." Nah itu kayak gitu teman-teman. Tidak perlu S3 atau S2, mulut ini mudah-mudahan ringan-ringan lah besar hati orang. Ada penjual gorengan, kita mampir ke tempat jual gorengan itu kan, kita doakan, "Kak ini rezeki kakak tuh uang halal, insya Allah kak berkah, sekeluarga bisa pergi haji, bisa pergi umroh." Sambal goreng pula bungkus lumus sini, kecambah sini, ya kan, sini, ya kan tepung, ada udang, ada apa kan, kan di bajunya tuh. Tidak apa kak, kotor-kotor kayak gini, tapi rezekinya bersih insya Allah, tak sekeluarga sehat ya, murah rezeki panjang umur. Ya Allah, makasih Pak Ustaz, makasih Bang, makasih Kak. Nah kadang-kadang gitu tuh, benda-benda kayak gitu tuh, ini yang hilang dari pakai jilbab, pakai kopiah, pakai ikon-ikon dakwah, tapi tidak sopan sama orang, tidak santun. Maka tadi saya bilang, kalau akhlak itu tepung, maka garam itu ilmu yang harus banyak tepungnya. Antum apa rasanya bikin bakwan banyak garamnya? Itulah namanya garam tuku. Bukan makan bakwan, makan garam. Saya ini udah banyak makan garam, makan asam garam, makanya kena kencing manis, kena asam urat, darah tinggi, kebanyakan makan garam. Terakhir nih, paling banyak bantah. Obatnya apa? Antivirusnya apa? Taat. Tak ada gitu cerita lain. Nggak enak taatnya teman-teman. Saya mau kasih tahu sama kawan-kawan, semua yang saya sebutkan tadi itu sedekah, sabar, taat. Sabar, sedekah, taat. SST. Nah, biar gampang ingatnya. SST. Sabar, sedekah, taat. Sabar, sedekah, benda gini mau tak? Langsung mati. Itu juga PR, belajar untuk mensilentkan handphone ketika rapat, ketika sholat. Itu seni. Tidak semua orang juga didikan Allah. Ada yang dari awal sampai habis sholat, akhirnya yang dengarkan bacaan imam tidak lagi, dia bagaimana? Main lagi dari instrumen. SST. Sabar. Sedekah tuh kullu ma'rufin sodako ya. Senyum, ketawa gini, besarkan hati orang, bahagiakan orang. Antum jalan motor butut, motornya tidak motor besar, yang besar cicilannya aja, ya kan? Janganlah jadi kecil. Maka saya juga bilang sama teman-teman motor besar, kita ini namanya udah motor besar, jangan sampai motornya besar, alatnya kecil, adabnya kecil. Ada oknum Ustaz, kalau oknum itu enggak ya, motor besar, motor kecil pun banyak yang oknum. Tuh yang belok kanan lampu senya kiri.
Itu kan SMS juga. Betul nggak? Dia yang salah, dia marah-marah. Apa tengok-tengok gitu. Kalau serusak-rusak Bang Mahendra, aku jentik, aku tumbang dah katanya. Iya kan? Lampu merah, dia nyerobot duluan. Besok dia mau lagi. Kau tuh. Kalau ada apa tuh tukang yang untuk mukul alat tuh. Apa gitu. Tapi sabar, nggak jadi gitu. Sedekah, senyum. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol harus. Suku-suku kau lah. Ngapa tuh buru-buru gitu tuh? Mungkin istrinya mau melahirkan. Ya kan? Apa mungkin lagi lomba sama malaikat maut. Kedudukanlah husnul khotimah. Dia lagi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Sabar, sedekah. Nah, terakhir ini taat, sami'na wa ata'na. Nah, ada yang baru tahu sekarang. Tapi saya pun tidak tahu juga apa yang ketawakannya. Pokok suka-suka bang lawan. Di sini bebas bang, di sini bebas ya. Paling banyak lawannya. Nah, nanti kita ngapalkan doanya ya. Kita ngapalkan doanya habis ini. Belok kanan, lampu sen kiri. Lampu merah jadi hijau, lampu hijau makin hijau. Kacamata saya tidak ada merah. Sami'na wa ata'na. Qurannya ada? Ada. Perintahnya Quran banyak. Maka SST ini sabar, sedekah, taat. Inilah barometer juga untuk ngetes kita atau menguji kita semua. Ramadan ini berhasil atau enggak? Apakah Ramadan ini membuat kita semakin sabar? Mudah-mudahan. Apakah Ramadan ini membuat kita semakin banyak bersedekah berbagi? Mudah-mudahan. Apakah Ramadan ini membuat kita semakin taat? Amin. Allahumma amin. Taat ini teman-teman sangat tidak enak. Kenapa? Bertentangan dengan kodrat manusia, yaitu banyak batal. Pengennya tuh tapi gitu. Saya sih mau Ustaz. Nah, tuh. Terus lanjutkan. Amin. Kan pasti ada kalimat tapi boleh usul enggak Ustaz? Nah, saya enggak bantah Ustaz, cuma usul ya. Tetap ada lapisnya. Maka di pondok kita bikinkan regulasinya, identifikasi. Habis itu rekomendasi, baru eksekusi. Eksekusi hanya di level pimpinan. Pertama apa? Level 1 identifikasi. Yang kedua rekomendasi. Ustadz, dari hasil identifikasi saya, maka dari sekian banyak produk yang ada ini, yang terbaik Ustadz nasi goreng abu. Maka saya rekomendasikan makan nasi goreng abu. Oke, eksekusi. Kapan kata Bang Abu? Tunggu Bang Abu. Antum, teman-teman yang ada di level anggota, di level jamaah, pandai-pandailah dalam mengidentifikasi dan pandai-pandailah memberikan rekomendasi. Antum yang hari ini posisinya pimpinan, jangan terburu-buru dalam mengeksekusi keputusan. Istikharah dulu, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Dalam perjalanan doa, ya Allah, kalau memang ini terbaik, tolong mudahkan, tolong dekatkan. Kalau memang ini keputusan ini belum baik, Allah tolong tunjukkan keputusan yang lebih baik. Bimbing hamba supaya tidak salah memutuskan. Itu pemimpin. Antum-antum yang hari ini pemimpin megang di divisi manapun, apapun yang sedang antum pegang, mintalah sama Allah supaya tidak salah dalam memutuskan. Nah, abang kakak silakan buka dulu Qurannya, silakan buka dulu Quran yang kemarin pernah kita bahas.
Ati Allah wa ati Rasul, ati Allah wa Rasulahu wala tanaza'u. Ya, buka. Sudah berapa tuh? 8 4 84. Ustaz, nangis batalkan puasa enggak? Tergantung. Iya, nangis karena kepedasan makan bakwan batal. Saat kumur-kumur tuh batal enggak? Batal. Kok kumur-kumur batal Ustaz? Yang masuk 3, yang keluar 2. Ada yang tak nyampe. Nanti duha gitu kalau. Ini sambil nunggu ya. Dapat ayatnya. Dah belum? Ati Allah wa Rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru. Paling banyak bantah. Allah bilang ati Allah wa Rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Maka gagal teman-teman dalam memperjalankan kehidupan ini. Gagal jadi suami, gagal jadi anak, gagal jadi istri, gagal juga jadi pemimpin dalam keluarga. Kenapa? Banyak bantah. Allah bilang wala tanaza'u fatafshalu. Tengok manusia itu, diajak ngerampot nih, langsung laju, banyak kontennya jadinya. Duduk juga bantal Ustaz. Duduk di rumah makan Padang sambil makan rendang. Ya jelas lah, cerdas. Ini kalau diladen nih banyak ya. Tak bisa diketik. Yuk, ati Allah wa ati Rasul wala tanaza'u. Jangan kalian saling berbantah-bantahan, jangan kalian saling kelahi-kelahi, jangan kalian saling berdebat. Fatafshalu, maka kamu pasti gentar, pasti gagal. Fashiltum, antum udah bikin skenario bagus-bagus, bikin event, bikin perjalanan rapi, detail dan seterusnya. Begitu terjadi, udah mau dieksekusi, saling bantah, langsung gagal, fail produk itu. Yang ngomong siapa nih? Allah. Di mana Allah ngomongnya? Quran. Maka di 10 menit terakhir saya mau ngasih antum doa, kalau antum mau. Ada enggak ya? Kita baca doanya, lalu kita hafalkan sama-sama. Mau? Wajib baca di setiap sholat. Nanti saya tuliskan. Antum print ya. Bahasa Arabnya saya tuliskan, nanti antum print, tulis ulang. Antum kan apa di imla? Depannya kan imla kan? Bisa lah ya. Insyaallah ya. Mau enggak? Yang mau. Berapa orang yang mau? Berapa orang yang mau? Banyak? Oke, yang di Instagram juga mau, yang di YouTube mau, yang di Facebook mau. Oke, bismillah. Teman-teman, doa ini saya ambil dari Kiai Hasan Abdullah Sahab. Dapatnya dari beliau. Pertama kali saya dengar. Nah, ternyata dapat juga, dan itu ada Quran sebenarnya. Jadi Kiai Hasan itu mengekstrak Al-Quran, lalu dijadikan konten, lalu dijadikan pembelajaran bersama. Antum buka surah Az-Zumar. Az-Zumar surat keberapa? 39 ayat 18. Inilah materi SMK kita kali ini. Penutupnya saya tutup dengan doa. SST, sabar, sedekah, taat. Taat ini ada doanya supaya diminta. Di share di IG Ustadz, insyaallah ya. Di feed insyaallah nanti saya posting ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah. Doanya gimana Ustaz? Oke, ini doanya. Catat ya. Catat ini doanya. Bismillah. Allahumma ja'alna apa? Allahumma ja'alna minal ladzina Allahumma ja'alna minal ladzina Allahumma ja'alna minal ladzina Allahumma ja'alna minal ladzina Allahumma ja'alna minal ladzina. Sebentar. Allahumma ij'alna. Ij'al itu teman-teman jadikanlah. Kalau sifat itu tidak ada dalam diri kita, maka Allah bisa bikin langsung ada dalam diri kita. Contoh, antum fitrah aslinya kan pelit tadi. Kita lah, bukan antum, kita. Ya. Kita, lu aja kali ya gitu kan. Yalah. Kita fitrah aslinya pelit. Lalu dengan baca doa, ya Allah jadikanlah hamba orang yang paling banyak bersedekah, paling banyak bersyukur, paling banyak berbagi. Allah bisa kasih dalam hati kita tiba-tiba jadi dermawan. Bisa? Sangat. Itu namanya ja'ala. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah saya. Itu bisa jadi tidak pakai asbabun nuzul, tidak pakai sebab-sebab juga, pokoknya langsung terjadi gitu ya. Allahumma ja'alna minal ladina, ya baru disambung, yastami'unal qawla. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Yattabi'una ahsanahu. Ya, ikat saya semuanya. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladina
ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang yastami'una qawla, mendengarkan perkataan yang baik-baik, mendengarkan nasihat yang baik-baik. Bro, puasa bro, siap. Langsung praktek. Bro, berhentilah bikin-bikin yang tak benar itu. Stoplah konten-konten itu. Nah, kenapa minta supaya fayattabi'una ahsan? Yastami'una al-qawla? Karena ada orang udah depan telinga dia, pemainnya tak dengar. Hayya 'alas shalah. Dengar tak dia azan tuh? Apakah tergerak untuk ke masjid? Tidak tergerak. Nanti dia baru ke masjid kalau sudah terbungkus kain kafan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang sami'na wa ata'na. Ente mau sombong karena ente tidak bisa sami'na wa ata'na? Tidak apa-apa, suka-suka ente lah. Ngapain aku dengarkan Luqman tuh? Siapa Luqman tuh? Udah tidak apa-apa gitu, boleh. Dengarkan siapa yang antum suka. Kalau saya bab manusia sudah selesai. Kau caci maki lah, caci maki. Saya balas dengan doa yang panjang, luas, banyak. Ambil perkataan yang baik. Jadi antum dengar khutbah Jumat, masuk dia ke telinga, otak, hati, dan jadi amal soleh. Itu namanya yastami'una qawla. Karena bukan yasma'ul qawla, yastami'u. Istama'a yastami'u itu artinya pay attention, dengar dengan penuh perhatian. Allahumma ja'alna, ya Allahumma ja'alna minal ladzina. Kata-kata minal ladzina termasuk dalam kelompok orang-orang yang sami'na wa ata'na. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Artinya fayattabi'una bukan hanya mendengarkan yang baik-baik, tapi juga mengikutinya, mendekatinya, mempraktekkannya, berusaha sekuat tenaga. Oh, Ustadz suruh begini, tapi ini kan bukan perintah Ustadz sebenarnya, perintah Allah. Apalah ruginya aku taat? Apalah ruginya aku mengertikan ini? Nah, bismillah, eksekusi. Nah gitu. Bangun subuh boy, bangun subuh. Ustadz ini, bangun subuh itu kan bukan perintah aku, perintah Rasulullah. Kalau mereka tahu kata Rasulullah utamanya ada pada subuh dan isya, mereka datanginya walaupun merangkak. Ini perintah Rasul. Aku kan pengen ketemu Rasul, pengen dapat syafaatnya. Ya dalam bismillah aku taat, belajar bangun subuh. Kesadaran ini teman-teman, tidak semua orang dibuka. Maka ada doanya, minta sama Allah. Ya, 1, 2, 3. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bukan ahsana ya, ahsanahu. Ahsanahu. Apa ahsanahu? Yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi yang kita ikuti itu role model yang paling bagus. Kalau benchmarking sama perusahaan yang terbaik, yang paling bagus. Bukan ngikut yang abal-abal. Ada kadang orang tuh kita benchmarkingnya ke sini Ustaz, ternyata produknya produk KW. Ternyata untuk benchmarking memang tidak terbukti, cuma pandai ngomong ya, ngecap ya. Maka Anda minta sama Allah benchmarking yang terbaik. Namanya uswah, namanya qudwah. Siapa uswah dan qudwah yang terbaik? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Fayattabi'una ahsana, Nabi ribuan, Rasul 25. Yang terbaik 2. Nomor 1 best of the best Rasulullah SAW. Nomor 2 terbaik namanya Ibrahim. Itu uswah.
Jadikanlah kami ya Allah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Apa yang kita belajar dari Ibrahim? Apa yang belajar dari Nabi Ibrahim? Ketauhidannya, pengorbanannya, sayangnya, akhlaknya, tahu dirinya. Udah bikin Ka'bah masih bilang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Udah dahsyat. Nabi Muhammad, oh Masya Allah, berkali-kali kan episode Rasulullah itu luar biasa menggetarkan hati kita. Dia bisa balas dendam tapi memaafkan. Dia bisa ini fayattabi'una ahsana. Izinkan kami Allah meniru dua manusia terbaik. Makanya disebut dalam sholat terus. Tapi karena sholatnya kita tuh campur tidur, campur muak, campur ingin kunci motor. Maka waktu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Enggak lewat Nabi Ibrahim, enggak lewat Nabi Muhammad. Entah apa-apa kita baca. Udah besar-besar, ada tua-tua, ada putih-putih, masih tak paham-paham bacaan sholat. Tanya masuk surga enggak? Mau. Tahu enggak? Selalu bilang, saya ini orang awam, Ustaz, orang awam, bukan alumni pesantren. Kasih dah, sampai kapan mau jadi orang awam? Dulu ada guru besar datang ke sini, ya kan? Beliau nanya, Ustaz, ini bagaimana Ustaz menghadapi fenomena ada Ustaz A bilang begini, Ustaz B bilang begini. Kami yang orang awam ini bingung Ustaz bagaimana cara menyikapinya. Saya baru pertama kali dengar orang jawab kayak gitu. Profesor sudah meninggal, Allah yarhamu. Saya dapat inspirasi. Apa kata beliau? Jawaban, sudah pertanyaannya? Sudah. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Berhentilah jadi orang awam. Saya yang jadi moderator temenong. Tak pernah aku dengar kayak gini. Baru ini saya dengar ada orang ngomong begitu. Berhentilah jadi orang awam, belajarlah. Buka buku, luangkan waktu. Antum nunggu waktu luang tidak akan pernah ada. Catat besar-besar. Tidak ada waktu luang. Coba diulang. Tidak ada waktu luang. Yang ada adalah meluangkan waktu. Antum buang air besar, setoran tuna yang buang kotoran, sisa-sisa yang meluangkan waktu. Masa baca Quran tidak meluangkan waktu? Sesibuk apa ente? Berapa triliun tender ente tuh? Proyek ente tuh loh berapa miliar? Sekali bersen 1 miliar kan? Proyek receh-receh ya, sombong gitu loh. Ini saya ngomong sama diri saya sendiri karena kesal betul. Saya di fase itu teman-teman. Saya pernah mengalami fase itu. Tak punya duit, sibuk. Saya pikir kerja keras itu menyelesaikan masalah saya. Yang ada badan saya makin kurus, makin babak. Antum mau coba silakan. Saya udah pernah capek. Kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam. Tidak berubah-berubah hidup saya. Gara-gara apa? Tidak mendahulukan sholat, nganggap remeh sholat. Nah, kita yang muda-muda jangan ngulang kesalahan saya. Mumpung masih 20 tahun, 27 tahun, 23 tahun, kita jangan ngulang. Dekat-dekat sama masjid, luangkan waktu sama Allah, luangkan waktu baca Quran, minta sama Allah minalladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Kalau omongan saya ini bikin antum masuk neraka, antum jangan taat. Selama perintahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu tinggal taat. Sami'na wa ata'na. Sejatinya pun perintah itu bukan perintah saya. Berbakti sama orang tua, perintah siapa tuh? Allah. Ya kan? Sholat tepat waktu STW, Allah. Perintah Allah. Bersedekahlah, berbagi, inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering, Allah. Perintah Allah. Antum tidak taat sama saya sebenarnya. Iya kan? Nah, tapi kalau antum mau menganalisa lagi, coba kita diskusikan dulu ya. Sila. Pakai otak ente yang pintar itu. Kalau saya, karena saya ngalami ya, apa kata kiai saya, apa kata guru saya, begini, siap kiai. Lukman, kamu pulang ke Pontianak bicara 2 hal. 1 bicara tauhid, 2 bicara akhlak. Siap kiai. Kalian saya. Ada yang saya bantah. Dari 2012 sampai sekarang, yang saya omongkan di SMK bicara tauhid, bicara akhlak, bicara tauhid, bicara akhlak. Kalau antum ngerti 2012, 2 itu ya, saya sedang menjalankan apa yang kiai saya perintahkan.
Fikih gimana Ustaz? Ini gimana Ustaz? Oh banyak Ustaz yang lebih hebat, lebih pintar. Aman dari kiai saya suruh ngomong doa itu. Tidak jalankan. Aplikasinya tauhid dan akhlak adalah amal soleh. Ya kan? Orang beramal soleh menggerakkan. Aman dari kiai. Saya tidak. Allahumma ja'alna. Ya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Fayattabi'una ahsana. Doa ini saya ijazahkan sama antum semuanya ya. Terima. Kalau mau. Enggak pun enggak apa-apa, pintar kan. Cerdas. Ambil, saya ijazahkan sama antum semuanya, semoga semakin anjas ini. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Zakwan mimpin doa di kabuk Baitul Mal Kuburaya pakai doa itu. Bang Imam mau doa mimpin Baitul Mal semuanya doa itu. Kawan-kawan punya komunitas, punya klub, punya doa itu. Bang Abu mimpin pasukan PNS, pasukan nasi goreng. Ya kan? Katangan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Antum-antum yang kepala-kepala proyek, ada mimpin tukang-tukang, ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik-baik lalu mengikuti yang terbaik. Di balik ketaatan ada kemenangan, di balik ketaatan ada keberuntungan, di balik ketaatan ada kegemilangan. Ayo abang kakak lawan diri sendiri, karena memang sejati manusia itu banyak bakat, suka tapi suka nanti. Coba bilang tapi suka nanti. Dua saja, tapi dan nanti. Tapi Ustaz nanti Ustaz habis Syawal lah ya kita ini. Habis Syawal tuh habis lebaran haji lah ya. Sekalian ya habis malaikat mau datang nanti kerja. Tidak semua orang loh terima kalimat saya barusan ini. Tapi kita di kan Ustaz belum lagi bang. Tapi lagi. Mau pakai dalil benda gini mau tenang. Giliran duit tender gopo ente. Giliran amal soleh. Ulang sekali lagi. Allah yang abang-abang dulu, abang-abang. Habis itu kakak-kakak. 1, 2, 3. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ahsanahu ya. Ada hu di belakang berarti kalau berhenti ahsanah. Apa? Ahsanahu. Allahumma ja'alna panjang. Minal ladzina, nya pendek. Na yang pertama tuh nahnu kita. Minal ladzina, zi-nya yang panjang. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lupa saya jelaskan. Apa hadiah dari Allah? Nah, di Az-Zumar surat 39 ayat 18 tadi, ulaikal ladzina hadahumullah. Orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik-baik lalu mengikuti yang terbaik. Apa yang dikasih Allah? 1 dikasih petunjuk, dan yang kedua mereka termasuk orang-orang yang punya akal. Ulul albab. Makanya matanya melihat tidak seperti orang melihat. Yang lain lihat apa ente boy? Lihat pohon. Oh, lihat pohon. Kalau ente, kalau saya melihat berapa besar rahmat dan kasih sayang Allah, wasilah ada pohon itu, saya bisa bernapas karena daun-daun itu yang memproduksi oksigen. Beda mati. Itu loh ulul albab. Yang satu cuma nengok pohon, ya apa yang ente tengok boy? Pohon, Ustaz. Tak ada yang lain, tak ada Ustaz, pohon ya. Kalau abang
Oh, saya nengok matahari, Ustaz. Matahari itulah yang menjadi wasilah untuk mengantarkan fotosintesis sehingga daun tersebut menghasilkan oksigen. Oksigennya bisa saya hirup tanpa harus saya bayar. Gratis, Ustaz. Beda enggak? Beda. Maka ada orang lihat orang susah enggak jadi konten, ada orang lihat orang susah hanya sekedar dieksploitasi untuk jadi konten. Konten untuk menguntungkan diri sendiri atau jadi konten untuk ngajak orang berbuat baik, tergantung antum. Maka saya pernah bilang sama tim konten di multimedia dulu, tahun berapa tahun yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, saya bilang bukan kontennya yang enggak ada, kepeduliannya yang hilang. Maka orang-orang multimedia kalau tak punya konten atau bingung bikin apa tuh aneh menurut saya. Antum baca aja doa ini. Di pondok ini bertaburan konten. Kucing gak bisa jadi konten. Udah lobster bisa jadi konten. Masa antum cari konten sampai naik ke atas pohon? Nah, di sekeliling pondok ini banyak konten. Maka kalau antum lihat saya terima tamu cuma habis subuh, sisanya hilang. Antum gak bisa detek kemana saya. Nah itu kesempatan saya cari konten, explore, jalan. Kalaupun dari di rumah tapi buka apel, tengok sesuatu, belajar dari mana, keliling, diam-diam naik motor, naik mobil pergi ke restoran. Iya. Nggak ada zona nyaman, nggak ada comfort zone. Bagi saya itu nggak ada. Nggak ada cerita tugas yang sudah selesai. Bagi saya semuanya belum selesai. Bergerak. Untungnya untuk saya kok. Saya tahu rumus dasarnya. In asantum li anfusikum. Mau saya paksa direktur, mau saya paksa antum semua. Nggak bisa, beda server, beda frekuensi, beda sinyal. Badan antum di Munzalan, hati antum di Pluto. Polos, lugu dan tolol. Hati antum di Saturnus, mana saya tahu. Ada yang justru badannya jauh dari Pontianak, hatinya dekat. Ada yang fisiknya di Pontianak, hatinya jauh. Begitu sunatullah. Marah ke saya? Tidak, biasa dia. Segitu memang level dia. Segitu memang servernya. Itu yang mampu dia terima. Mana nak maksudnya? Betul tak? Nah, maka kalau itu jamaah, ya maafu anhu. Maafi muskilah, la ba'sa. Tapi kalau SPA, no excuse. Daripada ente berat-beratkan kapal, tenggelam kapal kita ini kan kita kurangi. Pernah tengok kapal balon udara? Nanti di atas, dalam titik-titik tertentu ada yang melemparkan pasir. Untuk apa? Mengurangi beban. Termasuk ketika siapa yang anak hiking, maksudnya yang pernah mendaki gunung. Ada nggak di sini yang pernah daki gunung? Pernah daki gunung? Mapala, ya kan? Mahasiswa pencinta alam. Antum bawa ransel kan? Nggak bawa troli kan? Hah? Bawa troli kan bawa ransel? Atau koper kabin? Bawa ransel. Naik di ketinggian berapa meter? Berhenti. Kurangi. Makin naik, makin dikurangi, makin naik, makin dikurangi, sampai nanti antum pada skala prioritas mana yang mau dikurangi, mana yang mau ditinggal, mana yang akan tetap di bawah. Antum akan pilih-pilih. Nah begitu teman-teman dalam kehidupan itu. Termasuk saya sebagai pengasuh hari di pondok ini juga akan pilih-pilih, minta istikharah sama Allah Ramadan ini untuk pilih-pilih mana yang masih dilanjutkan, mana yang harus diamputasi, mana yang harus dieksekusi, mana yang rawat jalan, mana yang selesaikan. Nah, tatimbil hamdalah. Close. Paham? Jelas? Oh, ini tidak boleh di sini lagi, tidak pindah sini ente. Ini kayaknya di sana lah lebih cocok. Maka saya bilang Syawal nanti siap-siap antum dengan begitu besar. Tunggu tanggal. Sedang saya istikharahkan, saya tidak mau umumkan sekarang. Apa tidak tahu saya, entah. Pokoknya Syawal nanti ada sesuatu di internet. Jadi jamaah boleh, SPA no, tidak. Berat-beratkan kapal. Kita mau melaju lebih kencang. Kalau antum mau jadi relawan, ya jadi relawan. Siap-siap. Bismillah.
Udah, teman-teman semua, semoga Allah jadikan kita minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya, yuk baca sekali lagi terakhir penutup. Allahumma ja'alna Sekarang terakhir antum berdoa untuk diri antum. Kalau yang sudah punya pasangan, doakan pasangannya, doakan anaknya, doakan keluarganya. Saya juga lagi pengen berdoa untuk istri saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang sekitar saya. Yuk berdoa minta sama Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah hamba, pasangan hamba, orang-orang terbaik di sekeliling hamba, sahabat-sahabat, saudara-saudara, para santri, kami semua ya Allah, minal ladzina yastami'una al-qawla, termasuk kelompok orang-orang yang mendengar lalu mentaatinya, taat sami'na wa ata'na, fayattabi'una ahsana. Bukan hanya sekadar taat, tapi juga mengikuti yang terbaik di antaranya, mengikuti syariat yang paling baik, mengikuti uswah yang terbaik, mengikuti qudwah yang terbaik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. 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 Lembutkan hati kami ya Allah, untuk bisa menerima syariat yang benar, bukan menerima syariat yang enak dan mudah. Lembutkan hati kami, akal pikiran kami, untuk bisa menerima syariat yang benar. Yastami'una al-qawla, mendengarkan syariat yang benar. Yastami'una al-qawla, mendengarkan syariat yang benar. Fayattabi'una ahsana, lalu melanjutkan kebaikan atau kebenaran itu dengan langkah konkret amal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Dapat kami taatnya, dapat kami amaliyah solehnya, dapat kami taatnya ya Allah, dapat kami amal solehnya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bimbing kami semua ya Allah, bimbing kami semua ya Allah, bimbing kami semua ya Allah. Buang dalam diri kami ya Allah, buang dalam diri kami ya Allah semua sifat-sifat buruk, ganti dengan yang baik-baik ya Allah. Sabar, sedekah, taat. Izinkan kami mengulang-ulang 3 hal ini ya Allah. Terus bersabar, terus bersedekah, dan terus taat sampai akhir hayat. Taat sampai akhir hayat. Taat sampai akhir hayat. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Saya udah kasih doanya ke antum semuanya, tolong doakan saya juga. Ya, doakan saya juga. Saya insya Allah juga doakan antum semuanya. Semoga kita semuanya termasuk kategori minal ladzina yastami'una al-qawla
Ingat tadi SSD, sabar, zakat, doanya udah saya kasih ke antum. Inilah SMK kita pagi hari ini. Berkah selalu, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semuanya, taat sampai akhir. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat 2 rakaat.